Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Smart Podcast, kembali lagi di Smart Podcast SMA Negeri 1 Berau. Ketemu lagi bersama saya, Yuyun Staning Wicaksono, yang menjadi host podcast pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai podcast, mari kita pantun dulu ya. Siang-siang makan ketan, ketannya dimakan bareng teman. Salam sapa saya ucapkan untuk sahabat podcast sekalian. Nah, hari ini di podcast kali ini tuh ada dua ketua eskul yang rame banget juga di Semansa, yang sering banget aktif. Pertama tuh dari Mading Karisma dan Adi Wiyata. Silahkan untuk ketua untuk memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Fatimah Hibatullah Nurisania, biasanya dipanggil Fatimah. Saya dari Ketua Ekskul Mading Karisma. Perkenalkan, nama saya Refiza Dita Salsabila, saya biasa dipanggil Refiza. Saya ketua eskul dari Adiwiyata. Halo, Hai. gimana kabarnya nih? Baik, alhamdulillah. Baik. Gimana prokernya berjalan aman aja nih? Aman, banyak yang terlaksana juga. Aman. Sip. Untuk ekskul kalian pembinanya siapa ya? Kalau dari saya, Mading Karisma itu ada Bu Retno Hartati. Kalau Adiwiyata itu pembinanya Ibu Kustiayu Putuarini. Oh, baik. Pertama untuk Mading Karisma dulu ya. Skill apa yang kalian asah untuk para siswa-siswa di eskul kalian? Banyak sih, kayak dari public speaking kan kami juga diajarin gimana cara mewawancara orang dengan baik, kayak gimana sih tata etikanya kita ngomong ke orang untuk mewawancara gitu. Liputan kayak ke dinas, kami juga pernah ke WWF untuk kayak observasi hewan, kami pernah ke sana. Terus juga ada dinas kebudayaan, gimana kebudayaan yang terjadi di Derawan dan lain sebagainya juga. Kami belajar etikanya, cara ngomongnya, cara penyampaiannya, cara cari waktunya gitu. Kemudian juga kami ada terbitan online, dan itu kayak mengasah gimana sih anak kreatif, gimana caranya mencari sisinya nih, oh elemen ini perlu dalam mading gitu. Terus kemudian juga kami ada songfest, biasanya dilakukan ketika kayak ada hari besar, juga bisa penyampaian dari lagu juga. Ada surat idola, tapi untuk 2 tahun ini kami belum bisa laksanain karena jadwalnya lumayan padat. Terus juga ada pelatihan jurnalistik, jadi bagi yang suka nulis terus terkait berita kayak saya, bisa buat berita dan dilatih juga sama alumni kami. Mungkin itu. Untuk wawancara itu kalian kan ke dinas budaya ya tadi. Ya. Nah, di dinas budaya itu kalian ngulik apa aja nih? Mungkin Itu informasi. ngulik terkait tradisinya, kebiasaan dari masyarakat Derawannya. Kami dijelasin juga bahwa kayak kan ada kayak gelang, biasanya gelang sisik itu kan sebenarnya tidak boleh ya. Dan itu tuh kami diajarin nih bahwa ternyata di sana dibudidayakan, tapi diganti jadi pakai kelapa atau saya lupa juga. Tapi intinya kayak hal yang mirip-mirip dengan sisiknya biasanya. Kami diajarin juga bahwa pariwisata itu nggak cuma dari penyunya aja, tapi dari tradisinya, dari makanannya. Jadi diajarin bahwa budaya Berau ini banyak nih, jangan cuma tergantung dari sumber daya alam yang kayak penyu doang. Gitu. Terus untuk sekarang masih ada nggak nih yang kayak takut-takut buat wawancara? Masih sih, apalagi ya anak-anak yang kelas 10. Waktu saya bimbing, saya sempat nyuruh untuk tunjuk-tunjukkan kayak kamu aja, tapi dia bilang malu gitu. Dan itu kan gimana sih ketua perannya di situ untuk kayak coba nimbulin kepercayaan diri. Dan saya kadang ngajarin gitu, cara ngomongnya gini, nanti kakak di samping. Biasanya saya kayak gitu sih. Terus sudah pernah wawancara di tempat lain, misalnya ada event mungkin? Pernah, kami juga pernah wawancara guru, wawancara Manuntung Jukut. Kemarin sempat kayak orang-orang kayak di SMA lain juga kami sempat gitu. Oh, baik. Untuk Songfest tadi, Songfest itu kalian ada yang mungkin sempat dapat yang mengungkapkan perasaan mungkin? Sempat sekali pas waktu saya berjabat di tahun lalu 2023 itu sempat ada kami post di IG. Jadi dia ngungkapin dia suka sama crushnya gitu.
Asik tuh. Ya bisa diisi juga, alumni juga bisa ngisi sih. Kami selalu untuk kayak tiap tahun selalu evaluasi untuk berkembang untuk jadi yang lebih baik. Hmm. Untuk evaluasi itu kalian lakukan setiap sehabis kegiatan atau memang kayak ada jadwal per bulannya? Kami biasanya habis kegiatannya. Hmm. Terus untuk lomba mungkin ada yang dilaksanakan? Ada, kami karena mading ini sedikit ya lombanya, Iya. apalagi mading secara general itu kalau di Berau itu sangat-sangat dikit. Mm-mm. Paling kami ikut kemarin tuh Adpusi, Iya. kami juara 2 3 dimensi berkaitan tentang gimana pengelolaan kami tentang literasi digital dan lain sebagainya. Terus kalau yang kedua kami ikut yang dinas perikanan, gimana kami mengelola mading 3 dimensi tanpa menggunakan barang-barang yang tidak ramah lingkungan. Terus yang terakhir kami ikut lomba nasional tapi Iya. belum bisa dapat juara karena lawannya daerah-daerah Jawa. Mm-mm. Kami salah satu-satunya daerah dari Kalimantan, jadi agak berat waktu itu. Kami lawannya banyak, jadi itu kami buat secara online. Baru 3 itu sih kalau di periode saya. Untuk lomba tadi pas pelaksanaan itu kalian mempreparekan semuanya dengan bersama atau untuk peserta yang ikut-ikut aja dulu? Kalau kami bersama-sama, karena kalau mading itu sertifikatnya bukan per orang, tapi per organisasinya. Jadi kayak diberikan kepada Mading Karisma gitu biasanya, nggak per orang biasanya. Oh, ya, baik. Selanjutnya untuk Ketua Adiwiyata nih, Kak Reviza. Untuk Eskul Adiwiyata prokernya ada apa aja sih? Kalau untuk Adiwiyata itu biasanya program kerja selama 1 tahun saya menjabat itu kami membersihkan lingkungan di Semansa, terus menanam tanaman. Kami juga membersihkan taman-taman yang ada di SMA 1 Berau. Terus kemarin juga sempat untuk mengikuti takjil on the road. Oh. Untuk di eskul sendiri skill apa aja yang diasah untuk siswa-siswanya? Kalau untuk skill ya biasanya itu untuk apalagi untuk anak-anak yang suka menanam atau yang belum tahu nih cara menanam tuh gimana. Nah, nanti di Adiwiyata tuh diajarin kayak harus gimana biar hasil tanamannya tuh bagus. Untuk tanaman seperti ini nih diperlakukannya tuh harus seperti apa. Iya, soalnya beda-beda ya. Iya. Ada yang perlu disiram terus-menerus, ada yang harus dijarakin. ya dijarakin. Memang sih saya lihat juga banyak banget ya tanaman yang di depan ruang guru berjejer, itu kerjaannya Adiwiyata biasanya. Itu tuh kalian melakukannya tuh kalian nyari bibit tanamannya itu dibeli atau kayak memang ada yang punya di rumah sendiri atau gimana? Biasanya kalau ada yang punya itu bisa dibawa ke sekolah, nanti kalau lagi minggu untuk kami menanam biasanya bakal ditanam gitu sih. Terus untuk setiap siswa yang misalnya mau meneliti tanaman, ada ya mau meneliti tanaman buat misalnya laporan karya ilmiah atau yang lain-lain? Bisa, kalau ada yang mau meneliti kami bakal juga membantu untuk menjelaskan gimana sih gitu. Terus kayak ada pelatihannya tuh setiap kapan? Untuk menanam biasanya kami lakukan di minggu ketiga setiap bulannya. Oh, setiap bulan di minggu ketiga ya. Kegiatan Adiwiyata itu dilaksanakan di hari apa aja? Setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu. Cuman kadang Sabtu atau Minggu juga bisa. Cuman lebih untuk pertemuan rutinnya tuh di hari Rabu sih. Terus untuk pembinanya kan Bu Putu ya? Bu Ayu. Bu Ayu. Iya. Bu Ayu sering datang ke lapangan buat ngarahin juga? Sering. Dia kadang lihat, terus Ibu Ayu tuh juga membantu mengarahkan sebaiknya kalian seperti ini, seperti ini. Untuk dua eskul nih, kalian biasanya memilah waktu untuk sekolah mengerjakan tugas sama eskul, biasanya kan bikin LPJ, ada juga mungkin bikin karya-karya segala macam.
itu kalian kayak mana bagi waktunya? Mungkin dari Kak Fatimah dulu. Kalau dari saya sih tinggal kitanya, misalnya kalau isu saya kan di luar jam sekolah, berarti saya bisa ngerjain di hari Sabtu full, kami bisa tidak ada dispen biasanya. Terus kami juga kan memang acara kami kan kayak terbitan online offline itu kan tidak harus jam sekolah betul-betul di hari itu kan, bisa pulang sekolah. Terus kemudian pas waktu istirahat menambahkan elemen-elemennya. Jadi kami memang tidak menggunakan waktu sekolah terlalu banyak karena kami memanfaatkan waktu kosong untuk mengerjakan terbitan ataupun kegiatan mading. Kalau dari saya sih gitu. Kalau untuk Karepija? Kalau untuk adiwiyata itu kami biasanya kalau ada yang harus diselesaikan itu bakal kami langsung selesaikan di hari Rabu sore itu setelah pulang sekolah. Terus kalau untuk laporan-laporan gitu tergantung sih, biasanya tuh paling yang sibuknya pas udah LPJN aja. Kalau hari sebelumnya ya enggak. Kalau udah ada misalnya nih mau nanam tanaman, ya udah kami selesaikan di hari itu gitu sih. Untuk Karepija, kegiatan adiwiyata tuh ada yang dilaksanakan saat jam sekolah nggak? Enggak sih, cuman hari itu sempat ada talk show di Expo, cuman itu aja sih yang di jam sekolah. Oh ya, sama ada yang dari PT Berokol ya, kadang ada datang ke sini buat ngasih kayak workshop, kayak menjelaskan terkait apa yang dilakukan sama PT Berokol sendiri kan. Untuk hari lingkungan kemarin. Nah itu kayak PT Brokolnya memang ngajuin atau gimana? Mereka ngajuin. Mereka biasanya setahu saya sih itu kayak ke mereka tuh mengajukan ke tiap-tiap sekolah. Oh, memang dari Dan setiap sekolah. iya, dan SMA 1 ini selama saya di Adiwiyata sudah 2 kali sih datang ke sini. Rame ya berarti yang ikut? Rame. Cukup rame. Iya. Terus untuk Kak Fatimah sama Karepija lagi, Takjil on the Road ini dua-duanya melaksanakan. Nah ini tuh kayak mana pengalamannya melaksanakan Takjil on the Road? Seru sih. Kita kerja sama, kami kolaborasi. Oh gitu. Terus kayak pembagiannya ada kendala nggak selama pembagian kayak Takjil on the Road maybe? Enggak sih, nggak ada. Ada happy aja ya berarti. Senang bagi-bagi berkah ke orang puasa gitu. Oh, berarti itu Mading Karisma anggotanya ikut, Adiwiyata ikut, sama OSIS ya? Ya, tapi kami perwakilan ya waktu bagi itu. Kalau dari Adiwiyata sih kemarin 2 orang. Ya, perwakilan 2 orang masing-masing ekskul. Tapi kalau untuk persiapannya tidak harus 2 orang kan, bisa banyak. Baik. Untuk kegiatan yang kalian laksanakan, kalau tadi kan sudah ditanya ya sama Karepija, sekarang sama Kak Fatimah nih, pembinanya sering ikut juga nggak waktu kegiatan Mading Karisma? Lumayan agak kurang ikut karena memang ibunya dalam keadaan hamil waktu itu, jadi agak kurang bisa. Tapi lewat online biasanya sering cross check lewat WA, udah ada terbitan belum, kurangnya di mana. Biasanya ketemu juga di ruang guru, biasanya gitu sih. Oh gitu. Ya untuk terbitan online itu lewat IG ya? Ya lewat IG. Oh, untuk itu kan ada jurnalis ya, kakak juga sempat ikut kan, jurnalis. Nah itu sudah ada yang ditayangkan atau diupload mungkin dari Berau Terkini ya kalau nggak salah. Itu kakak ngupload tentang apa? Kalau saya tuh bukan adminnya, jadi saya adalah penulisnya. Saya nulisnya itu berita. Sebenarnya saya lebih ke feature, saya diajarin feature di Mading Karisma. Mading Karisma juga ngambil seleksi juga buat ikut FLS 2N karena memang ada lombanya. Saya ikut dari perpus sih sebenarnya, rekomendasi dari guru saya untuk ikut di jurnalistik Berau Academy batch 1. Saya alumni batch 1, jadi di sana udah 4 artikel yang ditayangkan di Berau Terkini terkait tentang sekolah. Salah satunya kelas meeting ya waktu tahun lalu sama tahun ini. Kemudian juga ada adik kelas saya juga namanya Vanesha, dia sempat tentang Peak Air sih.
tentang PR. Iya. Untuk itu kan sebelum masuk ke, maksudnya kayak dikirim ke Brau Terkini, itu tuh kalian ngeseleksi dulu mungkin. Enggak, kami kayak organisasi sendiri sih. Organisasi sendiri, jadi memang dibimbing untuk kayak penulisannya seperti apa, kayak judul tidak boleh panjang, atau misalnya isinya harus gimana, kayak peletakan kayak tempat gitu kan di awal itu diajarin Diajarin dari dari nol. Terus untuk Kak Revija, kira-kira berapa banyak yang dapat kakak ajak, bukan kakak ajak sih, maksudnya kayak menurut kakak yang sekarang, angkatan sekarang mulai banyak nggak masuk ke ekskul kakak? Lumayan sih untuk anak-anak yang baru masuk kan. Iya. Itu lumayan. Terus yang kelas 11 juga ada beberapa orang yang masuk. Itu lebih banyak dari yang tahun lalu. Iya, Tapi aktif-aktif semua ya berarti. alhamdulillah. Terus untuk Kak Fatimah yang tahun lalu gimana? Yang tahun ini maksudnya yang masuk? Tahun ini sebenarnya agak kurang peminat karena kan ekskulnya di Semansa ini kan nambah 1, terus jadi ya ibaratnya pesaing kami lah gitu kan. Iya. Dia namanya saya lupa sih namanya. Kaista Art ya. Ya mungkin itu kali ya. Saya baru dengar juga dia di bidang seni rupa, sedangkan kami juga seni rupa, jadi kayak rebutan anggota juga. Bahkan anggota saya juga anggota mereka juga. Jadi agak seperti rebutan juga. Terus orang-orang yang suka gambar ini biasanya tidak mau ikut lomba, jadi agak susah juga sih untuk mengajak ikut ekskul gitu. Terus cara kakak ngajaknya gimana? Biasanya saya nanya sukanya kenapa gambar, terus saya bilang sayang loh bakatnya dipendam, buat apa dipendam, kalau dipendam kan orang nggak bisa lihat nih. Sedangkan kan prestasi itu di dunia kita di SMA ini sangat perlu dibuktikan ya. Apalagi kalau ke jenjang kuliah tuh kepake banget penambahan poin. Jadi saya kayak ngasih tahu nggak mau coba untuk ikut lomba, mumpung ada wadahnya nih di SMA Negeri 1 Berau, dan banyak guru-guru yang benar-benar support anak murid untuk mengasah bakat gitu. Iya benar. Untuk kan untuk sertifikat itu kan banyak yang kayak mikirin kayak bisa nggak sih sertifikat yang kesenian dipakai buat masuk ke jurusan ini atau gimana. Nah itu ada nggak yang nanyain begitu? Ada, tapi alumni kami menjawab. Jadi alumni kami namanya Kak Ita. Hai Kak Ita. Dia alumni SMA Negeri 1 Berau dan juga di bidang ilmu komunikasi di Jogja. Dia pakai sertifikat mading untuk daftar kuliah dan diterima. Jurusannya apa? Jurusannya itu komunikasi. Untuk tadi kan ada manggil alumni juga ya buat pelatihan. Nah itu kakak alumninya itu dari mana aja ya? Kami karena kalau kami tuh alumninya agak sibuk-sibuk, ada yang udah nikah, ada yang kerja juga, kayak Karinggas kerja, dia kayak ngambil job untuk gambar. Jadi pernah sesekali aja sih ngajarin bahwa gambar itu gimana biasanya. Terus kayak cross check di media sosial ini kayaknya kenapa uploadannya kok berantakan, biasanya beliau yang suka cross check gitu. Gitu. Berarti selalu mantau walaupun udah nggak di Semansa lagi ya. Terus untuk Kak Revija, mungkin ada kakak alumni mungkin, atau mungkin ada partisipasi dari kakak alumninya? Kalau untuk alumni tiap kami pertemuan datang gitu sih nggak ada, cuman kadang mereka masih ngasih informasi kayak dek ini loh yang perlu kalian perbaiki gitu. Selalu merevisi Iya. ya. Bagus sih banyak ngerevisi, soalnya manusia kan sering salah kan ya. Jadi pasti ada aja gitu kayak kesalah gini, ada yang salah ucap atau mungkin salah bikin sesuatu gitu. Dia di Wiyata udah pernah nyoba bikin kayak ngolah limbah sampah nggak? Belum sih, biasanya kami cuma masih mungut-mungutin sampah dan kami langsung buang aja. Jadi belum ada kayak ngolah sampah dibikin jadi apa gitu. Terus kalau pemilahan sampahnya gimana? Biasanya sampah-sampah organik gitu kami pisahkan, nanti yang organik dipisahkan gitu sih. Nanti buangnya juga terpisah. Baik. Jadi di sini
kayak mana? Udah pemilahannya udah mulai bener atau masih acak-acakan siswanya? Masih agak acak-acakan sih sebenarnya. Tapi udah mulai dipilah ya sama Iya. Dwiata. Oh baik. Terus untuk kedua eskul nih, apa pesan untuk eskul kalian ke depan untuk ketua selanjutnya karena kalian udah mau demis ya nantinya. Iya. Nah, bisa disampaikan mungkin. Mungkin dari saya dulu kali ya. Saya nitip pesan ke adik kelas yang akan gantiin saya. Mm-mm. Semoga bisa tetap buat mading menyala di ekskul ini ya, tidak redup. Buat prestasi, buat bintang di dalam sekolah ini. Buktikan bahwa semua ekskul itu sama, setara, punya prestasi yang banyak dan bisa menggali minat dan bakat siswa. Kalau dari saya sih gitu. Kalau dari saya sih untuk ketua selanjutnya saya mengharapkan banget bisa untuk mengkoordinir teman-temannya untuk yang kayak belum aktif itu disuruh lebih aktif seperti itu sih. Terus untuk program kerja yang sebelumnya tuh masih agak kurang itu bisa diperbaiki gitu. Baik, tadi soal penutup untuk podcast hari ini ya. Terima kasih banget udah hadir di sela-sela kesibukan. Itu dia tadi podcast dari Eskul Mading Karisma dan Adiwiyata. Terima kasih telah menyaksikan sahabat podcast. Jangan lupa like and subscribe ya. Sebelum kita tutup, kita salam literasi dulu. Salam literasi, ayo membaca. Terima kasih.